Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kajian logika kita. Pada kesempatan ini, kita akan membahas contoh-contoh eduksi. Sebagaimana telah kita bahas bahwa eduksi artinya mengubah redaksi suatu proposisi tanpa mengubah maknanya, juga tanpa mengubah nilai kebenarannya. Dan kita sudah mengenal simbol-simbol proposisi A, I, E, O, yaitu A, universal afirmatif, I, partikular afirmatif, E, universal negatif, dan O, universal partikular negatif. Dengan eduksi berarti kita akan melakukan konversi, obversi, kontraposisi, dan inversi. Untuk itu kita harus memperhatikan susunan subjek dan predikat dari proposisi awal. Dia akan berubah posisinya pada konversi dan kontraposisi. Artinya kita balik ya. Yang awalnya subjek menjadi predikat, yang awalnya predikat menjadi subjek. Dan tidak berubah pada obversi dan inversi. Sementara kualitas atau afirmatif dan negatifnya proposisi awal itu tidak berubah pada 3 langkah atau 3 jenis, yaitu konversi, kontraposisi, dan inversi. Dia hanya berubah pada obversi saja. Yang semula A menjadi E, yang semula I menjadi O, dan sebaliknya yang semula E menjadi A, yang semula O menjadi I. Sedangkan kuantitas dari proposisi awal itu tidak berubah pada obversi. Yang semula universal tetap universal, yang semula partikular juga tetap menjadi partikular. Sedangkan pada konversi itu berubah kalau proposisinya afirmatif universal. Berbeda dengan kontraposisi. Dia berubah kalau proposisi awalnya negatif universal. Sementara pada inversi, kuantitas itu berubah dari universal menjadi partikular. Setiap yang universal berubah menjadi partikular pada inversi. Ada beberapa yang tidak dapat dieduksi, misalnya pada konversi proposisi partikular negatif itu tidak bisa dikonversi, sementara pada kontraposisi yang tidak bisa dikontraposisi adalah partikular afirmatif. Sedangkan pada inversi, 2 jenis partikular, baik afirmatif maupun negatif, kedua-duanya tidak dapat diinversi. Saudara-saudaraku yang terhormat, selanjutnya mari kita perhatikan satu persatu. Kita mulai dari konversi. Konversi artinya mengubah atau menukar kedudukan subjek dan predikat suatu proposisi tanpa mengubah kualitasnya. Konversi ini dalam buku-buku logika berbahasa Arab disebut dengan akes mustawi. Jadi berdasarkan pengertian tadi, subjek dan predikatnya itu berubah. Yang semula subjek dikonversi itu kita ubah menjadi predikat. Yang semula predikat pada konverten kita ubah menjadi subjek. Kualitas tidak berubah. Yang afirmatif tetap afirmatif, yang negatif tetap negatif. Sedangkan kuantitas itu berubah pada proposisi afirmatif universal. Yang A berubah menjadi partikular afirmatif, yaitu I. Sementara selain itu tidak berubah.
yang I tetap menjadi I, yang E tetap menjadi E, sedangkan partikular negatif tidak dapat dikonversi. Ayo kita lihat contohnya konversi yang mula-mula pada proposisi universal afirmatif. Jadi jenis A. Kalau kita punya konverten semua manusia baik atau setiap manusia, seluruh manusia baik, maka kita perhatikan di sini kuantornya adalah semua. Manusia adalah subjek yang akan berubah nanti dikonversi menjadi predikat, dan baik adalah predikatnya yang dikonversinya nanti akan menjadi subjek. Jadi kita tinggal tukar saja. Dan karena dia universal, maka sebagaimana tadi dinyatakan aturannya dia harus berubah menjadi partikular. Kata semua harus kita ganti menjadi kuantor partikular, yaitu sebagian. Jadi kita dapat konversinya di sini. Sebagian yang baik adalah manusia. Ya, ada yang baik juga selain manusia. Malaikat misalnya, atau binatang juga, tumbuh-tumbuhan itu baik juga. Contoh yang lainnya adalah semua manusia adalah ciptaan Allah. Oke? Semua manusia adalah ciptaan Allah. Ini kita tukar posisi subjek dan predikatnya. Jadi ciptaan Allah adalah manusia, kemudian kuantor semua berubah menjadi sebagian. Sebagian ciptaan Allah adalah manusia. Ini tidak berubah maknanya dari konverten dan konverse. Contoh yang lain, semua manusia punya salah dan dosa. Ini kita ganti menjadi sebagian yang punya salah dan dosa adalah manusia. Punya salah dan dosa itu predikat, manusia subjek. Kita tukar yang punya salah dan dosa dikonversi menjadi subjeknya, manusia menjadi predikatnya. Diperhatikan di sini bahwa kalau kalimatnya kita ubah menjadi semua manusia tidak luput dari salah dan dosa, ini bukan jenis A, tapi jenis E, universal negatif, karena kita menggunakan kopula negatif. Predikatnya manusia, subjeknya manusia, predikatnya luput dari salah dan dosa. Kemudian kita berikan kopula negatif, tidak. Jadi semua manusia tidak luput dari salah dan dosa. Konversi dari konverten yang E adalah E juga. Jadi kita harus membuatnya menjadi semua yang luput dari salah dan dosa bukanlah manusia. Kita lanjutkan dengan contoh konversi pada proposisi partikular afirmatif atau I. Kita punya konverten sebagian burung berwarna putih. Ini kita konversi menjadi I juga, tinggal kita balik subjek predikatnya. Sebagian yang berwarna putih adalah burung. Contoh lain, sebagian manusia diangkat Allah menjadi Rasulnya. Tinggal kita balik juga posisi subjek predikatnya menjadi sebagian yang diangkat Allah menjadi Rasulnya adalah manusia. Ada Rasul-Rasul Allah yang bukan manusia, yaitu malaikat. Sebagian mahasiswa telah menikah. Sebagian lagi masih jomblo. Ini kita konversi menjadi sebagian yang telah menikah adalah mahasiswa. Saudara-saudaraku yang saya hormati, selanjutnya contoh konversi pada proposisi universal negatif atau E yang harus kita ubah menjadi bentuk E juga. Contoh pertama, semua binatang bukan tumbuhan.
Itu kita konversi dengan hanya membalik subjek predikatnya saja menjadi semua tumbuhan bukanlah binatang. Contoh lain, tidak satupun makhluk hidup akan abadi. Tinggal kita tukar posisi subjek predikatnya menjadi tidak satupun yang akan abadi merupakan makhluk hidup. Contoh lain, setiap pemimpin tidak ingin rakyat menderita. Ini kita ubah menjadi setiap orang, boleh kita tambahkan orang ya, walaupun pada konvertennya tidak ada. Setiap orang yang ingin rakyat menderita bukanlah pemimpin. Contoh lain, setiap penjahat tidak selamat dari hukuman di akhirat. Penjahat subjek, tidak kopula negatif. Selamat dari hukuman di akhirat adalah predikat. Tinggal kita tukar menjadi setiap orang yang selamat dari hukuman di akhirat bukanlah penjahat. Selanjutnya adalah proposisi partikular negatif. Ini tidak dapat dikonversi. Sebagai contoh, kalau kita punya konverten sebagian binatang bukanlah manusia, ini tidak bisa kita ubah baik menjadi maupun O, kedua-duanya salah. Semua manusia bukanlah binatang, itu salah. Sebagian manusia bukanlah binatang, itu juga salah. Contoh lainnya, kalau kita punya proposisi partikular negatif, sebagian manusia tidak suka TikTok, itu tidak bisa kita ubah menjadi semua yang tidak suka TikTok bukanlah manusia, atau sebagian yang suka TikTok bukanlah manusia, itu juga salah. Selanjutnya adalah obversi. Obversi adalah mengungkapkan kembali suatu proposisi menjadi proposisi lain yang semakna dengannya dengan cara mengubah kualitas pernyataannya saja. Jadi yang semula afirmatif baik universal maupun partikular yaitu A maupun I menjadi negatif E atau O. Yang semula negatif E dan O berubah menjadi afirmatif A dan I. Subjek dan predikatnya tidak berubah, kuantitasnya juga tidak berubah. Kalau dia universal tetap universal, kalau dia partikular tetap partikular. Contoh versi. Pertama, semua orang yang adil bahagia. Ini kita ubah menjadi semua orang yang adil tidaklah tidak bahagia. Tidaklah ini adalah kopulanya, kopula negatif. Kemudian tidak bahagia adalah kontra atau kontradiksi dari bahagia. Jadi lawan dari bahagia. Semua makhluk yang bernyawa akan mati. Ini kita observasi menjadi semua makhluk yang bernyawa bukanlah makhluk yang tidak akan mati. Itu pengertiannya sama. Bagaimana kalau kita ubah menjadi kalimat yang pertama tadi, semua orang yang adil bahagia. Kita ubah menjadi semua orang yang adil tidaklah bersedih. Ini salah karena maknanya sudah berbeda. Walaupun Anda mungkin berpikir bahwa tidak bahagia itu sama dengan bersedih, kenyataannya sebenarnya tidaklah sama. Tidaklah bersedih itu ya hanya menafikan dia tidak bersedih, dia belum tentu berbahagia. Kemudian contoh yang lain misalnya Ahmad bahagia. Ini yang benar kita konversi menjadi Ahmad bukanlah orang yang tidak bahagia. Sementara kalau kita katakan Ahmad bukanlah orang yang bersedih, itu maknanya berbeda. Selanjutnya adalah kontraposisi. Kontraposisi adalah menukar kedudukan sekaligus menegasikan subjek dan predikat suatu proposisi. Subjek dan predikatnya berubah,
kualitasnya tidak berubah, kemudian kuantitasnya berubah kalau proposisinya negatif universal dari E menjadi O. Sementara proposisi partikular afirmatif itu tidak dapat kita buat kontrapositifnya. Contoh, semua penulis adalah manusia. Kontrapositifnya kita tukar dulu posisi subjek dan predikatnya. Manusia menjadi subjek di kontrapositif, sementara penulis menjadi predikat. Kita ubah, dia tetap universal dan dia tetap afirmatif. Jadi semua yang bukan manusia adalah bukan penulis, baik predikat maupun subjek pada kontrapositif itu kedua-duanya kita negasikan. Yang semula pada kontraponennya manusia menjadi yang bukan manusia. Yang semula penulis pada kontraponennya kita buat menjadi yang bukan penulis. Semua yang bukan manusia adalah bukan penulis. Di dalam sebuah buku ini dikatakan cara kontraposisi klasik, sementara cara kontraposisi yang modern itu dengan mengubahnya menjadi proposisi dari jenis E, dengan mengubahnya menjadi tidak satu pun yang bukan manusia adalah penulis. Kemudian kontraposisi bagi proposisi E itu berubah menjadi I. Tidak satu pun manusia adalah benda mati. Ini kita ubah menjadi sebagian yang bukan benda mati adalah bukan manusia. Sebagian yang bukan benda mati adalah bukan manusia. Sementara dari proposisi O itu tetap menjadi O juga. Sebagian sumber keuangan UIN bukanlah SPP mahasiswa. Ada dari usaha UIN misalnya membuat SPBU, membuat hotel, atau dari pemerintah itu sumber keuangan UIN juga. Jadi bukan dari SPP mahasiswa. Itu kita ubah, kita balik subjek predikatnya. Sebagian yang bukan SPP mahasiswa bukan sumber keuangan UIN. Sementara kontraposisi bagi kategori jenis I itu tidak ada. Sebagai contoh, misalnya sebagian penulis kaya raya, kita tidak bisa membuat kontrapositif. Sebagian yang bukan orang kaya raya adalah bukan penulis, atau semua yang bukan orang kaya raya adalah bukan penulis. Siapa yang bukan orang kaya raya? Orang miskin adalah bukan penulis. Siapa yang bukan penulis? Yang bukan penulis ada di antaranya pedagang. Pedagang juga ada yang tidak kaya raya. Yang terakhir adalah inversi. Inversi adalah menegasikan subjek dan predikat suatu proposisi tanpa menukar kedudukannya. Inversi adalah menegasikan subjek dan predikat suatu proposisi tanpa menukar. Jadi berbeda dengan kontraposisi tadi. Kalau kontraposisi itu subjek dan predikatnya kita putar, lalu kita negasikan. Di inversi ini langsung kita negasikan saja tanpa memutarnya lagi. Jadi yang kualitasnya juga tidak berubah dan kuantitas itu berubah dari universal menjadi partikular. Yang partikular baik yang afirmatif maupun negatif
I atau O, kedua-duanya tidak bisa kita inversi. Yang terakhir adalah inversi. Inversi ini subjek predikatnya tidak berubah, kita tinggal menegasikan masing-masing subjek dan predikat tersebut. Kualitasnya juga tidak berubah, artinya kopulanya tidak berubah. Yang semula afirmatif tetap afirmatif, yang semula negatif tetap negatif. Sedangkan kuantitas ini berubah dari universal menjadi partikular. Sementara yang kuantitasnya partikular, kedua-duanya tidak bisa kita inversikan. Sebagai contoh, dari jenis A, semua emas adalah logam, itu kita inversi menjadi sebagian yang bukan emas adalah bukan logam. Kemudian dari yang jenis E, semua sapi bukanlah burung, itu kita inversi sebagian yang bukan sapi bukan burung. Demikian pelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.